Halo teman-teman, saya kembali akan general reading dan kali ini saya akan reading tentang energi dari seseorang yang dirimu cintai. Seperti biasa, saya akan mengambil energi dari beberapa deck. Ini adalah deck yang pertama akan saya baca dan deck yang lainnya akan saya kesampingkan terlebih dahulu. Tidak lupa saya akan mengingatkan kepada teman-teman semuanya ya bahwa ini adalah general reading ya. Dan di dalam general reading sangat besar kemungkinannya energi dari orang lain yang terbaca di sini ya. Oleh karena itu silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran kali ini apakah sesuai dengan realita ya di dalam kehidupan sehari-harimu ya. Jika tidak sesuai artinya ini bukan reading untuk Anda ya, karena sekali lagi di dalam general reading sangat besar kemungkinan justru energi dari orang lain yang terbaca di sini ya. Jangan sekali-sekali mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan di dalam hubungan atau permasalahan apapun itu ya, hanya berdasarkan melihat general reading tanpa mencocokkan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, Six of Cups ya, dia merasa kangen sekali ya dengan dirimu ya. Ini adalah rasa kangen yang begitu dalam kepada dirimu. Kalau saya lihat di energi kartu berikutnya, saya menyimpulkan ya, yang ada di energi dari reading ini adalah hubungan yang pernah memiliki sebuah permasalahan yang sangat besar ya, yang bisa jadi berpotensi membuat kalian berdua saat ini saling menjauh juga bisa, atau saling menjaga jarak ya, karena di sini ada perasaan kangen ya kepada dirimu. Bisa juga ini adalah hubungan yang jeda atau bahkan sudah berakhir ya, karena di kartu ketiga saya melihat potensinya cukup besar untuk seseorang ini yang ada di energi reading ini. Dia sudah memiliki hubungan dengan seseorang yang baru ya di sini ya. Dan kesimpulannya adalah walaupun dia memiliki seseorang yang baru di dalam kehidupannya atau dia sudah menjalin hubungan dengan orang lain ya, di sini dia masih begitu memikirkan dirimu ya, karena di sini dia kangen dengan dirimu ya. Dia teringat saat-saat indah dengan dirimu, dia teringat dirimu adalah seseorang yang menyenangkan ya, di dalam beberapa kondisi dia ingin mengulang ya kebersamaannya dengan dirimu ya. Dan di kartu keempat, King of Swords ya, bisa jadi dia merasa dirimu adalah seseorang yang bisa mengimbanginya ya. Seseorang yang bisa membuat dia ya merasa menemukan partner yang seimbang atau sepadan ya. Misalnya saja dia adalah seseorang yang memiliki bisnis atau pekerjaan yang dimana di situ dia memerlukan pasangan ya untuk tempat ngobrol ya, untuk saling ya memberikan support ya, dan dia ingin mendapatkan advice ya dari pasangannya tentang permasalahan yang ada di dalam pekerjaannya misalnya. Di situ dia merasa dirimu adalah seseorang yang bisa ya memberikan solusi sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Maka di sini dia berpikir bahwa dirimu adalah seseorang yang bisa mengimbanginya ya. Jadi intinya di sini kalau dilihat kemungkinannya ya, pasangannya saat ini mungkin tidak seperti dirimu ya. Mungkin dia adalah seseorang yang tidak secerdas dirimu, itu kemungkinan pertama ya. Atau kalaupun misalnya dia sama cerdasnya dengan dirimu, sama pinternya ya, mungkin dia adalah seseorang yang kurang peduli misalnya, atau dia sibuk sendiri misalnya seperti itu. Oke, oleh karena itu dia pada akhirnya seseorang ini ya teringat dengan dirimu ya, dan merasa dirimu adalah seseorang yang memang bisa mengimbanginya ya, dan dia kangen dengan dirimu. Oke, kita akan melihat energi di deck berikutnya. Untuk yang saat ini hubungannya sedang baik-baik saja, sedang romantis ya, dan memiliki intensitas yang cukup erat ya, setiap hari ketemu misalnya.
Saya sarankan untuk skip reading ini ya, karena energinya tidak selaras ya. Yang ada di energi reading ini ya, dilihat dari baris pertama adalah hubungan yang memiliki permasalahan yang cukup rumit ya. Dan membuat satu dengan yang lainnya jarang ketemu, jarang ngobrol ya. Energi dari seseorang yang saat ini ada di hatimu. Untuk kartu yang pertama, Four of Pentacles. Di sini dia tidak ingin kehilangan dirimu ya. Dia masih begitu menyayangkan ya jika dirimu dan dirinya benar-benar ya tidak ada kesempatan lagi untuk ketemu, untuk ngobrol ataupun ya tidak berinteraksi lagi sampai nanti misalnya atau selamanya ya. Di sini dia seperti seseorang yang tidak rela ya, karena kalau dilihat dari energinya mungkin dia merasa dirimu adalah seseorang yang dia sayangi ya. Sekalipun sudah pernah ada kondisi yang membuat dia belajar ya, ada sebuah permasalahan yang cukup besar di dalam hubungan ini, tetapi dengan berjalannya waktu ya, ternyata dia sadar ya akan rasa sayangnya kepada dirimu. Atau bisa juga ini karena apa yang dia butuhkan ada di dalam dirimu juga bisa ya, kalau dikoneksikan ya dengan tebaran kartu sebelumnya. Dan di kartu kedua, Eight of Cups ya, di sini dia adalah seseorang yang saat ini sudah memiliki banyak perubahan cara berpikir ya, cara bertingkah laku ya. Mungkin karena dia sudah belajar ya, tadi di kartu baris pertama, kartu kedua, ada pembelajaran hidup yang membuat dia berubah ya. Mungkin ini yang mengubah dia ya. Di kartu ketiga, Six of Cups ya, dan di sini dia seperti seseorang yang selalu teringat dengan kenangannya dengan dirimu ya. Six of Cups lagi-lagi keluar di baris kedua, artinya dia lagi kangen banget ini sama dirimu ya. Dan Ace of Swords ya, lalu ada Six of Pentacles ya, lalu ada The Tower ya. Ini kalau saya korelasikan kartu ini berbicara bahwa dia sebenarnya saat ini memiliki ide ya, atau dia memiliki solusi ya. Hanya saja di sini solusinya itu cukup beresiko ya dari permasalahan yang ada ya. Atau bisa jadi permasalahan yang ada ini juga cukup beresiko ya, dan dia sudah kepikiran solusinya ya. Mungkin dari inilah dia tidak berani untuk melakukan tindakan ya, karena kalau dilihat dari energi kartu berikutnya ada The Hangman yang artinya masalahnya juga masih belum kelar ya. Sekalipun dia melihat solusi di sini ya, jalan keluar ini mungkin dia berpikir bahwa terlalu beresiko ya, atau dia nggak berani mempertanggungjawabkan juga bisa apa yang menjadi idenya tersebut ya. Jadi dia nggak ngelakukan apa yang dia pikirkan saat itu ya. Di kartu kelima, Six of Pentacles ya, di sini sebenarnya dia masih mau memberikan perhatian kepada dirimu, masih mau memberikan dukungan kepada dirimu ya. Dukungan yang dibutuhkan pastinya. Walaupun dia tahu ya di sini ya, di dalam masalah ini sudah terjadi sebuah perubahan yang besar di dalam hubungan ini ya. The Tower ya, energinya terlihat di sini, di mana di dalam hubungan ini ya sudah sulit untuk kembali utuh ya. Kepercayaannya sudah runtuh, komitmennya sudah hancur ya. Masih ada kemungkinan untuk memperbaiki jika keduanya bisa
saling bekerja keras ya untuk membangun kepercayaan kembali, dan itu tidak mudah pastinya ya. Apalagi kalau dilihat dari energi kartu pertama, seseorang ini sudah memiliki pasangan ya saat ini ya. Dia sudah bersama dengan yang lain ya. Kemungkinannya cukup besar, 70% di sini. 30% lagi ada kemungkinan yang lain ya. Yaitu dia masih terkoneksi atau mempercayai dirimu ya. Mempercayai bahwa dirimu adalah orang yang bisa dijadikan partner hidup, misalnya seperti itu. Jadi ada kesan positif ya yang membuat dia memiliki harapan tersebut. Itu untuk kemungkinan yang 30% ya. Yang 70% lagi dia sudah bersama dengan yang lain. Di energi kartu ketiga ya. Baris pertama, Two of Cups. Oke, untuk kartu berikutnya di baris kedua, Four of Swords. Di sini dia seperti seseorang yang sudah lelah, sudah kayak orang masa bodoh ya, dengan masalah yang dia bertemu dengan jalan yang buntu ya. Dia seperti seseorang yang kalaupun dia melihat solusi ya, dia seperti ragu ya pada saat dia merealisasikan apa yang menjadi idenya tersebut ya. Paling-paling juga kondisinya tidak jauh beda dengan sebelumnya ya. Bisa jadi di sini karena memang sudah ada the tower ini tadi, kepercayaan yang sudah hancur ini tadi ya. Mungkin di satu sisi dia begitu mempercayaimu ya, karena dirimu adalah seseorang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi komitmenmu misalnya. Tapi di satu sisi yang lain, dia tahu bahwa dirimu sudah tidak percaya lagi dengan dirinya karena ada hal yang membuat dirimu kecewa misalnya. Oke, jadi korelasinya dengan kartu ketiga di baris pertama ini tadi ya, yang 30% tadi, di mana ada kemungkinan bahwa dia begitu mempercayaimu ya, tapi tidak dengan dirimu yang percaya dengan dia ya. Dirimu di sini sudah hancur ya kepercayaannya terhadap dirinya ya. Jika dikorelasikan dengan the tower ya, lalu di kartu ke-8 ya, the hangman. Ada masalah yang belum selesai di sini karena memang walaupun dia melihat solusi, dia tidak berani untuk mempertanggungjawabkan tindakannya ya terhadap penyelesaian masalah tersebut. Terlalu beresiko mungkin ya, atau berbenturan dengan kepentingannya yang lain ya. Untuk kartu ke-9, Knight of Swords ya, ada rasa sakit hati di sini karena ada sikap atau kata-kata yang spontan ya. Dan ini begitu melukai perasaan dari bisa dirimu ataupun dirinya ya. Di sini potensinya bisa dari dua sisi ya, bisa jadi dirimu yang kesal dengan dirinya karena dia adalah seseorang yang tadinya dirimu percaya tetapi menyalahgunakan kepercayaannya, dan kemudian dirimu berkata-kata dengan emosi ya, dan itu melukai hatinya misalnya seperti itu. Atau bisa juga di sini dia yang denial dengan apa yang menjadi kesalahannya, dan pada saat emosi dia mengucapkan kata-kata yang membuat dirimu terluka. Bisa seperti itu ya. Jadi kemungkinannya bisa ada dua di sini. Untuk kartu yang ke-10 ya, Ten of Wands ya, dia merasa berat. Di sini dia merasa berat ya di dalam menentukan keputusan ya. Dan saat ini dia menjalani hari-harinya pun juga berat ya, karena dia masih kangen dengan dirimu ya. Di satu sisi dia sudah tahu bahwa di dalam hubungan ini sudah ada kehancuran, sudah ada perubahan yang sulit ya untuk kembali utuh ya. Oke, kita akan melihat energi dari kartu berikutnya.
Oke, untuk kartu di baris ketiga ya. Ada Two of Swords ya di sini. Dia seperti seseorang yang sulit untuk mengambil keputusan ya. Dan the Moon ya, ini adalah energi dari hubunganmu ya dengan dirinya yang no communication bisa ya. Atau jeda di sini memang ya. Awalnya mungkin ya berdua sama-sama menarik diri dan mungkin berpikir untuk break dulu ya. Tetapi pada akhirnya di sini dia sudah memiliki orang lain ya, bisa seperti itu. Dan di kartu pertama ini ya, dia adalah seseorang yang sulit ya untuk mengambil pertanggungjawaban dari keputusan yang ada di depannya ya, karena di sini dia harus memilih salah satu dari keputusan tersebut ya. Oke, dan di kartu ketiga The High Priest. Ya, di sini ada perbedaan di antara kalian ya. Ini bisa perbedaan cara berpikir, bertingkah laku, melihat sebuah komitmen ya. Mempertanggungjawabkan apa yang saat itu menjadi komitmen. Ada perbedaan cara ya untuk kondisi tersebut ya. Bisa juga ini perbedaan agama ya, perbedaan usia juga bisa ya. Ini perbedaan apapun ya, yang dimana ini perbedaan ini bisa menjadi pemicu ya dari penyebab permasalahan di dalam hubungan ya pada saat hubungan tersebut dijalani ya. Oke, jadi jika memandang sebuah komitmen itu sudah berbeda satu dengan yang lainnya, itu fatal ya. Karena masing-masing memiliki kebenaran sesuai dengan versi masing-masing ya. Ini juga bisa jadi perbedaan culture ya. Itu juga berpengaruh ya terhadap bagaimana menjalani sebuah hubungan yang berkomitmen ya. Untuk kartu keempat Page of Wands ya, dia begitu ingin menyapamu ya. Dia ingin ngobrol dengan dirimu di sini. Tetapi dia memiliki pertimbangan ya. Di kartu pertama Two of Swords ya, lalu di sini juga ada Justice ya. Dia begitu mempertimbangkan bagaimana jika hubungan ini berjalan kembali ya, karena sudah ada permasalahan yang cukup besar di sini ya. Dan dia berpikir apakah di dalam hubungan ini kalian sama-sama bahagia atau dirimu bahagia ataukah ada dirugikan ya di sini. Atau mungkin dia berpikir tentang kepahitan di dalam hubungan ini, tetapi dia juga berpikir tentang kebahagiaan di dalam hubungan ini. Jadi ini adalah dua hal yang dia pertimbangkan di sini. Dimana di sini dia seperti seseorang yang ingin adil ya di dalam melihat sebuah kondisi atau permasalahan ya. Dan di kartu berikutnya Three of Swords ya. Di sini terlihat adanya sebuah rasa sakit hati di level terendah ya. Ini adalah perasaan sakit hati yang sulit sekali untuk terobati. Kalaupun healing butuh waktu yang cukup panjang ya untuk pulih dari rasa sakit hati ini. Tetapi di kartu berikutnya saya melihat ada harapan positif di sini. Nine of Cups, lalu ada Temperance ya. Saya tidak tahu ini cepat atau lambat, tetapi ada potensi untuk pemulihan silaturahmi ya, paling tidak ya. Kita tidak tahu hubungan ke depan kalian akan memiliki hubungan sebagai apa, bisa teman, bisa sahabat ya, bisa saudara ya. Bersaudara maksudnya. Karena ada potensi tentang pemulihan dari sebuah hubungan yang baik ya. Oke, di kartu berikutnya ada Temperance ya. Dia seperti seseorang yang menyadari ya kesalahannya ya. Jadi dia seseorang yang banyak mempertimbangkan juga ya kondisi yang sudah dijalani, dan di sini dia ingin dimaafkan oleh dirimu, dia juga ingin memaafkan ya. Dia sudah pernah mencoba healing dari dirimu yang jelas di sini, tetapi dia sepertinya gagal ya. Dia belum bisa move on total ya dari dirimu karena dia masih begitu kangen dengan dirimu. Di kartu baris pertama dan di kartu baris kedua mengklarifikasi rasa kangen yang dia rasakan. Oke, kita berlanjut ke kartu berikutnya.
Ya, Queen of Cups ini adalah kekagumannya tentang dirimu yang ternyata sulit tergantikan oleh orang lain, bisa seperti itu ya. Atau di sini dia seperti seseorang yang sulit ya untuk move on dengan dirimu karena dirimu masih begitu kuat ya bertata di dalam hatinya. Terlepas dari masalah yang ada di dalam hubungan ini, yang jelas dia masih memiliki perasaan yang cukup kuat dengan dirimu sebagai seseorang yang dia kagumi ya. Dan di kartu kedua, Five of Swords ya, ini adalah kegalauan yang ada di dalam hatinya ya. Di satu sisi dia mungkin masih mencintaimu, masih kangen dengan dirimu, tetapi di sisi yang lain ya, ada hal yang membuat dia sulit untuk mengambil keputusan ya. Jadi ada pertentangan di dalam hatinya ya, peperangan di dalam hatinya, terlihat di kartu kedua. Lalu ada kartu The Tower ya, lagi-lagi The Tower keluar ya, dan di sini artinya ada kondisi yang sudah begitu berubah ya di dalam hubungan ini ya. Mungkin yang tadinya kalian saling memiliki intensitas yang cukup rapat, cukup kuat ya. Hampir sering setiap hari ketemu misalnya, atau setiap hari ngobrol misalnya ya. Tetapi sekarang sudah tidak berkabar sama sekali ya. Seperti orang gak kenal misalnya, seperti itu ya, karena ada kehancuran ya tentang sebuah kepercayaan atau komitmen di sini. Oke, di kartu keempat, Six of Cups ya, dia kangen ya dengan hal-hal yang membuat dia sulit ya untuk lupa ya dengan hubungannya bersama dengan dirimu ya. Dan di kartu berikutnya ada The Lovers ya. Ini adalah reflection ya. Dimana ini kalau dilihat dari energinya adalah perasaan cintanya ya terhadap dirimu. Dan dia tahu dirimu juga mencintainya ya. Jadi ini adalah cinta dari dua sisi ya, yang dia sadari dengan betul ya. Jadi dia sadar bahwa kalian saling mencintai, tetapi di sini juga ada mungkin ya rasa sakit hati ya yang ditimbulkan dari hubungan ini ya. Ada banyak masalah di sini ya yang membuat kalian berdua mungkin satu dengan yang lainnya saling merasakan sakit ya. Dan Two of Swords ya, di sini kalau saya korelasikan dengan Ten of Wands ya, ini adalah pressure atau perasaan beratnya ya. Di sini dia mengambil keputusan apapun dia merasa berat ya. Jadi mau menentukan keputusan juga berat, mau mengambil keputusan juga berat ya. Jadi tidak membuat keputusan sama sekali pun juga berat untuk dia ya, karena di sini dia masih begitu peduli dengan dirimu ya. Ada perasaan kangen, ada perasaan cinta yang dia rasakan, dan itu belum hilang ya di dalam hatinya ya. Mungkin tadinya dia berpikir bahwa pada saat dia dengan dirimu ya sudah berpisah ya, pastinya dia akan bisa move on dengan yang lain ya, atau dia bisa menemukan pasangan yang membuat dirimu tergantikan ya, bisa seperti itu. Tetapi nyatanya ya kondisinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya. Mungkin seperti itu ya. Kalau dia happy, kalau dia merasa pasangannya adalah seseorang yang sesuai dengan ekspektasinya ya, rasa kangen yang dirasakan sepertinya tidak sedalam ini ya. Oke, kita akan melihat energi dari kartu berikutnya. Dan ini adalah energimu sendiri. Coba kita cross check ya, apakah sesuai. Jika tidak sesuai, artinya ya bisa jadi ini bukan energimu ya. Untuk kartu yang pertama, Queen of Pentacles ya, lalu ada Two of Wands ya. Jadi dirimu saat ini sudah memiliki standar yang berbeda ya. Jadi dirimu adalah seseorang yang memiliki kriteria yang cukup berbeda dari sebelumnya ya. Di sini mungkin saat ini dirimu ingin seseorang yang memiliki
kemapanan atau memiliki kematangan di dalam emosi, misalnya seperti itu. Jadi dirimu ingin pasangan yang bisa melebihi dirimu ya, atau bisa menuntunmu ya ke arah yang lebih baik ya, menuju kesuksesan ya, atau ekspektasi di dalam hidupmu ya, yang ingin diwujudkan bersama dengan pasanganmu yang menurutmu layak ya untuk mendampingimu, misalnya seperti itu ya, atau layak untuk diberikan prioritas di dalam hidupmu. Di kartu kedua, Two of Wands ya. Oke, ini bisa dua kemungkinan ya. Untuk kemungkinan yang pertama ya, bisa jadi di sini dirimu saat ini ya akan menjajaki sebuah hubungan baru ya. Atau ini juga bisa diartikan dirimu sadar ya, dengan belajar dari permasalahan yang sudah pernah terjadi, dirimu ingin pasangan yang bisa ya saling ya memperjuangkan hubungan ini. Jadi dari dua sisi ya, yang balance ya, untuk sama-sama berkontribusi ya di dalam hubungan yang akan kalian jalani ya. Dan di kartu ketiga, Queen of Wands ya. Ini adalah dirimu yang memiliki kesan positif ya terhadap hubungan ini ya. Karena walaupun banyak masalah, dirimu dengan seseorang ini ada ya kecekcokan ataupun ya ada kondisi yang membuat kalian berdua satu dengan yang lainnya terkadang ya saling tegang ya karena sama-sama emosi ya, dan sering berantem ya jika sedang bersama ya, walaupun kalau jauh kangen ya. Di sini dirimu tetap berpikir bahwa dia adalah seseorang yang menarik, seseorang yang bisa membuat dirimu bahagia ya. Walaupun di sini dirimu dengan seseorang itu kalau ketemu ya sulit untuk mengalah satu dengan yang lainnya karena masing-masing bertahan dengan egonya ya atau pendapatnya ya. Dan di kartu berikutnya ada banyak harapanmu ya, Seven of Cups ya. Kalau saya korelasikan dengan the stars ya, ada banyak harapanmu yang ingin dirimu pasrahkan ya kepada sang pemilik semesta ya. Oke, kalau dilihat dari energinya di sini ya, sepertinya kalian berdua ya masih saling mencintai ya satu dengan yang lainnya ya. Tetapi kalau dia saat ini sudah memiliki orang lain ya di dalam hidupnya ya, saya setuju dengan dirimu yang memiliki energi the stars ya. Jadi segala sesuatunya dipasrahkan kepada sang pemilik semesta ya. Bagaimana jalan ke depan ya, karena itu semua adalah rahasia ilahi ya. Dan dirimu ingin healing ya dari segala sesuatu hal yang membuatmu sakit ya, membuat dirimu seperti terkuras energinya ya untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Oke. Semoga saja dirimu bisa fokus dengan segala sesuatu hal yang positif di dalam hidupmu ya, dan bertemu dengan kebahagiaan, healing ya, sembuh ya, dan pulih ya untuk segala sesuatu hal yang bisa membuatmu bertemu dengan kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Oke, jika memang kalian berdua masing-masing adalah yang terbaik satu dengan yang lainnya, sang pemilik semesta pastinya akan mendekatkan dengan caranya yang rahasia ya, karena tidak ada yang mustahil ya. Jika memang sang pemilik semesta sudah memiliki rencananya yang terbaik ya. Dan jika memang hanya bertemu untuk saling belajar satu dengan yang lainnya, semoga ke depannya masing-masing bisa bertemu atau bisa menjalani hidupnya di versi yang terbaik ya untuk masing-masing. Oke, kita akan mengambil nasihat dari Oracle Card. Look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer in a book ya. Jadi lihatlah apa yang ingin dirimu
lihat ataupun apa yang saat ini menjadi pertanyaanmu ya, dirimu akan menemukan jawabannya di dalam buku ya. Oke, jadi ini adalah ajakan untuk lebih banyak belajar ya. Dan untuk saat ini belajar hal apapun ya tidak terbatas hanya dari buku ya, bisa dari artikel-artikel di internet ya. Jadi silahkan dicari sesuai dengan kebutuhan ya. Dan saya yakin semua sudah tahu hal ini ya. Jadi jika nasihat oracle ini datang kepada dirimu saat ini ya, artinya semesta hanya mengingatkan dirimu ya untuk tidak malas atau tidak lupa menambah pengetahuan dengan cara yang paling tepat ya, sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya ya, boleh membaca buku atau artikel ya. Atau untuk yang lebih senang nonton ya, silahkan dipilih konten-konten yang positif ya. Atau dan lain sebagainya ya. Jadi sesuai dengan versi masing-masing ya. Oke, untuk semua yang menyaksikan reading ini, semoga ilmunya semakin bertambah ya sesuai dengan kebutuhan ya, dan di dalam pengalaman hidup ya semoga bermanfaat ya untuk memudahkan mencari solusi ya di saat yang dibutuhkan. Oke, sampai bertemu di reading selanjutnya ya. Terima kasih.